Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan setia, setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 18 sampai dengan yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal, dekat pohon-pohon terbantin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana bangsa yang dipilih Allah yang akan menduduki tanah perjanjian, dan Musa kembali mengingatkan apa yang hendak mereka lakukan atas hidup mereka sebelum bahkan sesudah sampai ke tanah perjanjian, dan di mana ada dua pilihan yang diberikan, yaitu setia kepada Allah atau tidak. Ketika pilihannya setia, maka berkat akan menghampiri hidup mereka. Namun ketika mereka berpaling, maka kutuk yang akan menghampiri kehidupan mereka. Sehingga firman Tuhan hari ini temanya ialah taat kepada Allah. Sekali lagi, taat kepada Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya teringat ketika saya ingin sekali membawa sebuah mobil,
Saya dulu itu sering ikut naik angkot dan duduk di samping supir ketika penumpang tidak ada. Jikalau penumpang ada, saya akan duduk di belakang, namun sering memperhatikan bagaimana supir itu boleh mengendarai mobil tersebut, apa yang ia lakukan sehingga boleh sampai ke tujuan dengan baik mengendarai mobil tersebut tanpa mengalami kecelakaan atau persoalan di tengah-tengah perjalanan. Sehingga itu yang membuat saya boleh melatih fokus saya dan saya boleh menyetir dan membawa mobil. Saya bisa membawa mobil tanpa ada yang mengarahkan. Namun kita bisa melihat lewat apa yang boleh dilakukan seorang supir dan kita boleh belajar dan bertanya kepadanya. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka ingin menduduki tanah perjanjian. Mereka disampaikan oleh Musa untuk boleh taat kepada Allah. Ada pilihan yang diberikan Musa sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, sebagaimana yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Jikalau mereka ingin menduduki tanah itu, sekalipun tanah yang mereka tuju adalah suatu bangsa yang lebih besar daripada mereka, jikalau dihitung kekuatan tempurnya, bangsa yang dipilih Allah tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan bangsa yang akan mereka tuju, yang menjadi tanah perjanjian dari Allah kepada mereka. Namun Musa mengingatkan mereka bagaimana Allah berfirman bahwa apa yang telah dijanjikan Allah, semua itu akan dinyatakan Allah. Allah akan berperang di depan mereka ketika mereka mau belajar taat kepada Allah, melakukan kehendak Allah dengan setia, sehingga berkat pertolongan Tuhan yang akan menghampiri mereka. Sama seperti tadi belajar membawa mobil. Jikalau kita tidak mau memperhatikan, mau sembrono, maka mungkin kita akan bisa mengendarai, tapi belum tentu keselamatan itu boleh kita peroleh. Bisa jadi kita sembrono, yang seharusnya kita harus injak rem, kita injak pedal gas, mengakibatkan kecelakaan terjadi. Namun ketika kita boleh memperhatikan dan mau belajar dan taat melakukan sesuai dengan prosedur, maka kita akan mendapatkan kepuasan. Kita boleh mengendarai kendaraan tersebut dengan baik sesuai dengan prosedur dan kita boleh mencapai tujuan. Maka banyak orang, Bapak Ibu terkasih, ketika latihan untuk boleh memperoleh SIM terkadang sulit. Karena apa, Bapak Ibu terkasih? Namun ketika dia mau setia, mau sungguh-sungguh memperhatikan dan mau ikut latihan, maka dia akan mendapatkan hasil, yaitu mendapatkan sertifikat legalitas untuk mengendarai yang disebut dengan SIM, surat izin mengemudi. Demikian dengan bangsa yang akan menduduki tanah perjanjian. Allah memberikan mereka suatu syarat yang pasti yang akan membuat mereka menikmati perjanjian Allah. Mereka harus mematuhi kehendak Allah. Tidak mungkin seseorang akan mendapatkan buah apel jika dia hanya duduk di rumah tanpa pergi ke pokoknya atau membelinya atau memesan kepada orang lain. Jikalau hanya diam saja, ada perlu tindakan, aksi yang dimiliki. Ini yang disampaikan oleh Musa, sehingga dalam pembacaan firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa bangsa itu akan menapakkan kakinya, akan melangkahkan kakinya menuju tanah perjanjian. Namun akan ada banyak persoalan yang mereka lalui, sehingga Musa mengingatkan mereka, jangan sekalipun keadaan itu membuat engkau menyimpang daripada kehendak Allah. Namun Allah menginginkan engkau setia, sehingga engkau akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana ketetapan Allah yang telah dinyatakan melalui Musa boleh disampaikan kepada bangsa Israel. Mereka harus sungguh-sungguh setia kepada Allah.
Jikalau kita membaca di ayat ke-18, ayat ini sangatlah luar biasa. Dikatakan, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sesuatu ketetapan yang luar biasa disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Musa kepada bangsa itu, sehingga mereka tetap berada dalam koridor Allah, dan lewat itu mereka akan menikmati berkat Tuhan. Dan firman ini juga akan meneguhkan iman kita hari ini, supaya kita sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan, taat melakukan kehendak Allah. Dikatakan, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Terkadang kita hanya mendengar, namun tidak menyimpan itu dalam hati kita, dalam jiwa kita. Kita tidak menghidupi firman itu, sehingga berlalu begitu saja, dan kita mudah terjatuh kepada godaan dunia. Dikatakan, kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu yang terkasih, suatu ketetapan yang luar biasa. Jikalau kita ingin diberkati Tuhan, Musa mengingatkan kita supaya perkataan Kristus, Injil Kristus, kita tanamkan dalam hati dan jiwa kita, dan mengikatkannya sebagai tanda pada tangan kita, dan itu menjadi lambang di dahi kita, sehingga setiap orang yang melihat hidup kita boleh merasakan kasih Kristus. Jikalau hidup kita ingin diberkati sebagaimana bangsa yang dipimpin oleh Allah keluar dari tanah Mesir, boleh mendiami tanah perjanjian. Allah berpesan untuk mereka taat kepada Allah, setia kepada Allah, maka Tuhan akan menjadi penolong yang luar biasa, yang akan menjadi benteng di depan mereka, menghalau bangsa yang kuatannya lebih besar daripada mereka. Demikian dengan hidup kita. Jikalau hidup kita mau diberkati, mari setia kepada Allah, taat kepada Allah, lakukan kehendaknya, maka Dia akan berperan di depan kita, yang akan mencurahkan berkat-berkatnya melimpah atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perenungan hari ini, yang mengajarkan kami untuk taat kepada Allah, melakukan kehendak-Mu, bukan firman-Mu, sehingga kami boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan Allah senantiasa melingkupi hidup kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, sekalipun ada kuasa si iblis yang mau mengganggu setiap konsentrasi kami untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Tuhan, mampukan kami sehingga boleh kami patahkan itu dalam nama kuasa Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tutup renungan hari ini, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati.